Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali dengan saya pada mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Kita akan mulai dengan pengertian apakah yang dimaksud dengan sebangun itu. Nah, dua bangun datar disebut sebangun jika mempunyai bentuk yang sama. Simbolnya adalah seperti ini. Tetapi ukurannya tidak harus sama. Yang penting sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki perbandingan yang sama, atau bisa dikatakan proporsional, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan contoh soal yang pertama ini. Diketahui ada 3 buah foto. Foto yang A, foto B, dan foto C. Untuk foto yang A adalah foto dengan ukuran 2x3. Foto yang B dengan ukuran 3x4. Dan foto yang C adalah foto dengan ukuran 4x6. Nah, pertanyaannya adalah apakah A, B, dan C sebangun? Untuk menjawab soal tadi, mari kita perhatikan penyelesaian berikut ini. Kita lihat foto yang A dulu. Ukurannya adalah 2x3. Yang artinya lebar foto A ini 2, tinggi foto A adalah 3. Kita lanjutkan foto yang ukuran B, yaitu ukuran 3x4. Maka lebar foto B adalah 3, tinggi foto B adalah 4. Kemudian yang C, foto dengan ukuran 4x6, berarti C adalah 4. Maaf, lebar C adalah 4 dan tinggi foto C adalah 6. Kita akan membandingkan A, B, dan C dengan membandingkannya satu persatu. Kita bandingkan terlebih dahulu antara A dan B. Untuk membandingkan itu, maka kita pilih yang bersesuaian, sisi yang bersesuaian. Sehingga kalau kita membandingkan lebar A, maka kita bandingkan dengan lebar B. Ya, kita tahu tadi lebar A adalah 2 dan lebar B adalah 3. Jadi lebar A banding lebar B sama dengan 2:3. Kita sekarang bandingkan antara tinggi A dan tinggi B. Tinggi A banding tinggi B sama dengan tinggi A itu 3, tinggi B adalah 4. Sehingga perbandingannya adalah 3:4. Kita lanjutkan terlebih dahulu perbandingan antara A dan C. Berarti kita bandingkan lebar A dan lebar C.
lebar A 2, lebar C 4. 2 dan 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 dan 2. Sehingga perbandingan lebar A dan lebar C adalah 1:2. Kita bandingkan tinggi A dan tinggi C. Tinggi A 3, tinggi C 6. 3 dan 6 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3. Sehingga tinggi A dan tinggi C perbandingannya adalah 1:2. Sekarang kita perbandingkan antara B dan C. Lebar B banding lebar C sama dengan 3:4. Tinggi B dan tinggi C. Tinggi B 4, tinggi C 6. 4 dan 6 bisa disederhanakan menjadi 2 dan 3. Sehingga perbandingan tinggi B dan tinggi C adalah 2:3. Nah, sekarang kita akan perhatikan perbandingan A dan B ini. Ternyata kita dapatkan perbandingannya adalah 2:3 dan 3:4. Perbandingan yang kedua, A dan C. Kita dapatkan 1:2 dan 1:2. Kemudian perbandingan B dan C. Kita dapatkan 3:4 dan 2:3. Dari ketiga perbandingan yang sudah kita lakukan tadi, maka perbandingan yang sama adalah perbandingan antara A dan C, karena menghasilkan perbandingan yang sama, yaitu 1:2. Nah, maka bisa dikatakan bahwa foto A sebangun dengan foto C. Nah, itulah jawabannya. Contoh soal yang kedua adalah menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar yang sebangun. Kita akan memperhatikan contoh soal berikut. Diketahui trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Pertanyaannya adalah, bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan A nilai X, Y, dan Z. X, Y, dan Z berarti ini adalah sudut-sudutnya. X berarti sudut G, Y berarti sudut D, dan Z sudut H. Kemudian pertanyaan B, berapakah panjang sisi EF, sisi BC, dan sisi HG? Untuk memudahkan kita melihat gambar trapesium EFGH dan trapesium ABCD, maka kita akan pisahkan gambar itu dan gambar itu kita letakkan pada tempat yang sama. Nah, ketika sudah terlihat bentuknya sudah seletak, sisi yang bersesuaian bisa terlihat dengan jelas. Sisi EF dengan AB bersesuaian, FG dengan BC bersesuaian, GH dengan CD bersesuaian, dan
HE bersesuaian dengan AD. Maka kita bisa menentukan besarnya sudut E sama dengan besarnya sudut A, yaitu 90 derajat. Besarnya sudut F sama dengan besar sudut B, yaitu 90 derajat. Sudut G dan sudut C sama. Sudut G adalah X dan sudut C adalah 22,6. Maka bisa kita temukan bahwa besarnya sudut C adalah 22,6 derajat. Sekarang kita lihat sudut H dan sudut D. Ini pada letak yang sama, yang bersesuaian, sehingga sudut H sama dengan sudut D. Sudut H dan sudut D adalah Y dan Z. Berarti Y dan Z itu sama. Untuk menentukan nilai Y atau nilai Z ini, kita menghitungnya dengan memberikan pengertian bahwa kedua sudut ini saling berpelurus. Ya, yang saya beri kotak kuning itu. Sudut C dan sudut D berpelurus. Demikian juga sudut G dan sudut H ini berpelurus. Kalau dua sudut itu berpelurus, maka jumlah kedua sudut tersebut adalah besarnya 180 derajat. Maka sudut Y dan sudut Z bisa kita hitung menjadi 180 derajat dikurangi 22,6 derajat. Sehingga kita temukan bahwa 180 dikurangi 22,6 adalah 157,4 derajat. Maka sudut Y 157,4 derajat, sudut Z juga 157,4 derajat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan menjawab soal yang B. Diketahui trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Kemudian kita pisahkan sehingga gambarnya bisa lebih jelas dan lebih terlihat sisi mana yang bersesuaian. Nah, kemudian kita tulis. Kita perhatikan bahwa sisi EF ini, nah yang ini, sisi EF, itu bersesuaian dengan AB. Maka kita menuliskannya adalah EF banding AB atau EF per AB. Kemudian FG dengan BC. Ini FG per BC. Kemudian GH dengan CD. Kita tulis GH per CD dan HE dengan DA. HE per DA. Pada gambar diketahui bahwa
HE itu adalah 15, DA adalah 20. Sehingga bisa disederhanakan menjadi 3/4. Nah, penyederhanaan ini akan memudahkan supaya perhitungan kita menjadi perhitungan yang lebih sederhana. Dari hasil HE dan DA sama dengan 3/4, maka kita akan mengambil perbandingan yang EF dengan HE per DA. Dengan ini, yang pojok kiri dengan yang pojok kanan. Nah, mengambil seperti ini, boleh saja kita abaikan yang tengah. Ini ya, yang tengah, kita abaikan dulu. Saya beri kotak. Nah, kemudian kita tuliskan seperti ini, bahwa EF per AB sama dengan HE per DA sama dengan 3/4. Kemudian, karena yang ditanyakan itu EF, tetapi AB sudah diketahui 16, maka kita bisa menuliskan bahwa EF per 16 sama dengan 3/4. Nah, sehingga tinggal hanya sisi EF ini saja. Ketika kita membuat perbandingan seperti ini, harus hanya satu sisi yang belum diketahui, supaya kita bisa menghitungnya. Nah, kalau kita lanjutkan, maka kita akan menggunakan perkalian silang. EF ini kita kalikan dengan 4. Dan 3 kita kalikan dengan 16. Sehingga bisa kita tuliskan EF kali 4 sama dengan 4 EF sama dengan 16 kali 3. Sehingga EF sama dengan 16 kali 3 dibagi 4. 16 kali 3 adalah 48, dibagi 4 berarti sama dengan 12. Nah, nilai EF adalah 12. Kita kembali kepada perbandingan EF per AB sama dengan FG per BC sama dengan GH per CD sama dengan HE per DA. Kemudian kita masukkan bahwa EF itu sudah kita temukan 12, AB 16, kemudian FG 20, BC belum, GH belum, dan CD juga belum. Tetapi HE per DA sudah kita temukan di sini. HE 15, DA 20. Nah, 15 per 20 ini bisa disederhanakan menjadi 3/4. 15 dibagi 3, 15 dibagi 5 menjadi 3, dan 20 dibagi 5 menjadi 4, sehingga perbandingannya 3/4. Nah, kita mulai dengan perhitungan kita akan menghitung panjangnya sisi BC. Nah, sisi BC kita ambil 20 per BC, kemudian sama dengan 12 per 16. Nah, pengambilan itu bisa saja kita mengambilnya ini
yang 15/20. Jadi tidak harus mengambil yang ada di sebelah kiri, tetapi buatlah supaya angka-angka yang kita tuliskan itu sederhana. Dengan menggunakan perkalian silang, 12 kali BC sama dengan 16 kali 20. Sehingga menjadi 12 BC sama dengan 20 kali 16. Sehingga kalau kita buat perbandingannya seperti tadi, maka BC sama dengan 20 kali 16 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah 26,7. Maaf, 26,67. Kita akan melanjutkan pembahasan soal tadi. Kita akan menghitung panjang HG. Nah, panjang HG ini tidak bisa langsung kita temukan dengan perbandingan seperti tadi, karena HG harus kita temukan dengan cara menggunakan teorem Pythagoras. Nah, perhatikan ini. E, F, G, H. Kita mulai dengan menggaris H sampai dengan O lurus, sehingga kalau FO dengan EH itu sama panjang, berarti karena FH 15 maka FO juga 15. Kemudian panjangnya FG tadi adalah 20. Sehingga untuk panjang OG itu 20 dikurangi 15. Berarti ini panjangnya 5. Ya, gitu ya. Terus kita melanjutkan. Kalau begitu berlakulah HG sama dengan HO kuadrat ditambah OG kuadrat, kemudian diakarkan. 12 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 144 ditambah 25. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 169. Akar dari 169 sama dengan 13. Dengan demikian, HG ini sudah kita temukan nilainya adalah 13. Kemudian kita lihat kembali ke pertanyaan yang semula. Bangun ABCD dan EFGH bangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Maka kita temukan nilai X adalah 22,6, Y dan Z sama besar, menjadi 180 derajat dikurangi 22,6 derajat sama dengan 157,4. Nah, kita tadi sudah menghitung bahwa EF-nya adalah 12, BC 26,67. Kesimpulan kita pada video ini adalah untuk membuktikan bahwa dua bangun datar itu sebangun, maka ada dua langkah. Langkah yang pertama, kita harus menunjukkan bahwa sudut-sudut yang saling bersesuaian sama besar. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan
bahwa sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Nah, lihat kembali soal pada contoh 1. Kemudian tipe soal yang kedua adalah untuk menentukan besar sudut dan panjang sisi dari dua bangun yang sebangun, maka bisa dilihat kembali pada contoh yang nomor 2. Nah, dengan demikian kesimpulan ini menjadi akhir supaya hal ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ada dua tipe soal. Soal yang pertama membuktikan bahwa dua bangun datar itu sebangun, dan yang kedua, jika diketahui dua bangun datar itu sebangun, maka pertanyaannya adalah tentukan besar sudut dan panjang sisi yang belum diketahui. Nah, mudah-mudahan ini membuat kalian mengerti apa yang disebut dengan kesebangunan bangun datar. Terima kasih perhatiannya, dan kita ketemu kembali pada video yang berikutnya.